Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi al-kiram wa ila jami'i baqiyati sahabati wa tabi'in syuhada'i wa salihin wal ulama'il 'amilin wa musannifin wa mu'allifin sadatina sufiyatil muhaqqiqin khususan ila sultanil awliya Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu wa sa'iril awliya illah wal 'aliyatis wa ummahatina wa abaina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa asatidina wa muallimina wa dawil huquqil wajibati 'alaina wa 'alal hadirina fi majlisina hadha susun ila man fatahadil qaryah susun ila mu'alifadal kitab Syekh Al-Imam Jalaluddin bin Kamaluddin As-Suyuti radhiyallahu anhum sayyulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jamaah, alhamdulillah pagi hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah di majelis yang penuh dengan keberkahan ini. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan dicatat oleh Allah sebagai amal soleh. Amin Allahumma amin. Para jamaah, kita lanjutkan kajian kita, masih membahas tentang keutamaan iman. Hadis nomor 5 insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi wa 'alaina min barakatihi wa asrarihi fid dharain amin. Al-hadisul khamisu minal asyrati fi hadzal bab. Qala sallallahu alaihi wasallam, dawuhan Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-imanu utawi iman iku fi sadril mukmin, tetep ing dalem atine wong mukmin. Wala yatimul imanu, lan ora sempurna apa al imanu illa bitamamil faraidi, angin kelawan nyampurnaki al faraidi pira-pira fardhu wasunani lan pira-pira sunnah. Wala yafsudu, lan ora rusak apa al iman illa bijuhudil faraidi, angin kelawan ngangasi pira-pira fardhu wasunani, lan ngangasi pira-pira perkara sunnah. Faman moko utawi sapa wong iku nakoso nyuda sapa man faridotan ing fardhu siji bi ghairi juhudin hale tanpa ngangas, ukiba moko den siksa sapa man alaiha krana ngangasi fardhu. Wa man lan utawi sapa wong iku atama nyampurnaake sapa man al faraidho ing pira-pira fardhu, wajabat moko wajib lahu kedue man apa al jannatu swargane Gusti Allah. Para jamaah, hadis ini menerangkan kembali tentang keutamaan iman. Iman itu berada di dalam hati orang-orang mukmin, maka iman itu tidak akan tampak, karena iman itu berada di dalam hati. Sesuai artinya iman itu percaya. Nah, percaya itu kan tidak tampak. Percaya itu tidak tampak. Lain lagi takwa. Kalau takwa itu kan melakukan perintah, meninggalkan, berarti sesuatu yang tampak, kan begitu. Ya walaupun dalam hadis disebut at-taqwa hahuna,
takwa itu oleh Rasul disebut di dalam hati. Artinya yang dimaksud itu ketakwaan itu sumbernya dari dalam hati. Jadi iman itu tidak akan pernah tampak karena di dalam hati samar. Wala yatimul iman illa bitamamil faraidi was sunnah. Dan tidak akanlah iman itu sempurna kecuali dengan menyempurnakan ibadah yang fardu dan ibadah yang sunnah. Kalau ada kata-kata sempurna dan tidaklah iman itu sempurna, berarti ada iman yang tidak sempurna. Kalau ada kalimat iman itu sempurna, berarti ada iman yang tidak sempurna. Lah orang itu disebut imannya sempurna apabila menyempurnakan sesuatu yang fardu dan sesuatu yang sunnah. Menyempurnakan, disempurnakan yang fardu dan yang sunnah. Tidak hanya yang fardu. Kita ambil hal kecil atau begini saja. Fardu itu artinya wajib. Seringkali ketika kita menyebut sesuatu yang wajib, dalam benak kita, dalam pikiran kita itu yang terbersit itu sholat kemudian puasa Ramadan. Wes iku tok. Padahal banyak sekali. Banyak sekali sesuatu yang fardu itu banyak. Ibadah yang kaitannya hablum minallah yang difardukan antara lain sholat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, kan begitu. Ibadah haji bila puasa, zakat juga bila, kalau nggak puasa nggak wajib, kalau puasa wajib, kan begitu. Ini kaitannya hablum minallah. Tapi ada ibadah-ibadah lain yang hukumnya fardu, kaitannya dengan ibadah sosial. Kita sebagai kepala rumah tangga punya kewajiban kepada anggota. Loh, itu juga fardu. Jadi kalau itu ditinggal kita dosa. Ini bapak-bapak ini sebagai kepala keluarga punya kewajiban terhadap anggota keluarga. Istri punya kewajiban kepada suami, itu juga fardu. Anak punya kewajiban kepada orang tua punya kewajiban kepada, nah itu juga fardu, juga ibadah, juga perintah dari Allah. Tetangga punya kewajiban kepada tetangga yang lain, loh itu juga fardu hukum. Loh kan begitu, makanya banyak hadis itu, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakan tetangga. Coba, iman dikaitkan dengan tetangga. Loh, iman itu ternyata berkaitan dengan, kenapa begitu? Karena kita punya kewajiban terhadap tetangga. Ini juga fardu. Jadi kita harus memperluas cara berpikir kita gitu. Jadi jangan hanya sekedar ketika kita berbicara fardu itu dalam pikiran kita cuma sholat dan puasa, jangan hanya gitu saja. Tapi diperluas, mana-mana yang hukumnya fardu, nah itulah yang harus kita lakukan. Baik itu hubungan kaitannya dengan Allah ataupun kepada sesama. Menyempurnakan yang fardu dan yang sunnah. Yang disempurnakan tidak hanya yang fardu tapi juga yang sunnah. Kita ambil contoh kecil, sholat saja, sholat 5 waktu yang fardu. Di dalam sholat fardu itu ada yang fardu, ada yang sunnah, kan begitu? Kan begitu. Sholat, melaksanakan sholat subuh umpamanya, kemudian kita berdiri. Softnya dirapatkan dan diluruskan, hukumnya apa? Meluruskan dan merapatkan soft, hukumnya apa? Apa hukumnya? Sunnah, tidak wajib.
Jadi seandainya jaraknya 5 meteran tidak membatalkan sholat, gitu maksudnya. Tidak membatalkan sholat. Takbiratul ihram hukumnya apa? Mengangkat kedua tangan ketika takbir pertama. Apa hukumnya? Wajib. Di mana letak takbiratul ihram? Antara telinga sampai dada. Sempurnanya di mana? Jempol lurus bolongannya kuping. Ini sempurnanya. Tidak datar, tidak tegak. Tidak datar, tidak tegak, tapi tengah-tengah, rodok miring. Tidak rapat, tidak benggang. Wong takbir kok ngene lho, aneh. Biasa. Nek sikute dibuka, ini hukumnya makruh. Napa kok makruh? Nyampluk tanggamu. Nah, ini makruh hukum. Jadi jempol lurus bolongannya kuping sehingga jari-jari berada di atas daun telinga. Kalau sudah mapan, napa mapan ini? Sudah sampai di tempatnya, sudah pas, baru muni Allahu Akbar, baru begitu. Bukan begini, Allah, bukan begitu. Ditaruh dulu, baru Allah, dipanjangkan Allahnya. Kenapa dipanjangkan? Karena disitulah letak niat. Ini namanya menyempurnakan, begitu maksudnya. Ini namanya menyempurnakan. Membaca surah Al-Fatihah dengan memperhatikan tasdidnya. Kenapa begitu? Supaya tidak salah. Apa tasdid itu? Siddah. Ar-Rahmanir Rahim. Di mana tasdidnya? Huruf ra. Yang paling bahaya di kalimat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau ini tasdidnya tidak keluar, artinya berubah. Lah itu bahayanya. Nah, artinya menjadi berubah. Maka harus tampak tasdidnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Membedakan huruf dhad dan dha. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dhad bukan dha. Kalau ini tidak jelas, artinya berubah. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah Kau berikan kenikmatan, nikmat iman dan lain. Ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalannya orang-orang yang Engkau murkai. Waladdallin, dan juga bukan jalannya orang-orang yang tersesat. Huruf dhad. Kalau pakai dha artinya selalu. Waladzallin, dan tidak selalu lurus. Loh, kan berubah. Harus jelas. Ini namanya menyempurnakan. Menyempurnakan. Kalau tidak disempurnakan, maka imannya juga tidak. Setelah waladdallin, diam dulu, baru amin. Jangan diwasolkan. Apa diwasolkan itu? Disambung. Waladdallin, amin. Jangan. Kenapa? Untuk membedakan bacaan Quran dan doa. Waladdallin itu masih Quran. Amin bukan bacaan Quran, tapi doa. Nah, begini-begini ini namanya menyempurnakan ibadah. Hukum membaca Fatihah dalam sholat apa? Wajib. Waladdallin, amin. Allahu Akbar, boleh enggak? Langsung rukuk.
Boleh, karena membaca surat setelah Fatihah hukumnya sunnah. Tapi ojo kok lakoni makmume geger, waladolin amin kok terus rukuk. Nah, menyempurnakan hal-hal yang fardu, apapun yang fardu disempurnakan. Apapun yang fardu disempurnakan. Nah, ini tujuannya menyempurnakan iman. Barulah kemudian menyempurnakan yang sunnah. Masya Allah. Oh, banyak sekali kalau kita berbicara tentang menyempurnakan ini, kita jauh dari sempurna sudah. Betul itu, jauh dari sempurna sudah. Dari gerakan sholat saja kita perlu banyak menyempurnakan. Ini padahal sok ditakoni. Di akhirat kita itu akan ditanya, kowe sholat model ngono iku melu sapa? Itu ditanya, itu betul. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap amal yang dilakukan tanpa didasari ilmu, maka amal itu tidak akan diterima oleh Allah. Takbir kaya ngene iki melu sapa? Nanti ditanya itu oleh Allah. Nggih, melok wong-wong niku, Pak. Ndak boleh. Takbir ngene, kowe takbir kaya ngene iki melu sapa? Kula riyen nate ngaji. Kitabe apa? Kesupen kula. Kiaimu sapa? Kesupen kula. Masjid sing kok nggone ngaji jenenge apa? Kesupen kula. Lah wis kebacut ta nggih. Kitabe lali, kiyaine lali, sampai jenenge masjid ya ndak apa-apa. Yang penting pernah belajar. Ini yang dimaksud. Jadi apa yang kita lakukan itu harus berpijak pada ilmu. Tidak boleh ikut-ikutan. Ibadah yang ikut-ikutan itu tidak boleh. Ini pentingnya thalabul ilmi itu di sini. Nah, pentingnya di sini. Maka iman itu tidak akan sempurna kecuali dengan menyempurnakan hal-hal yang fardu serta hal-hal yang sunnah. Wala yafsudu iman, dan tidaklah iman itu menjadi rusak illa bijuhudil faraidi wasunnani, kecuali dengan mengingkari sesuatu yang fardu dan sesuatu yang sunnah. Bila seseorang itu ingkar terhadap sesuatu yang fardu dan yang sunnah, maka imannya menjadi rusak. Rusak. Iman yang rusak. Kerusakan itu ada kerusakan kecil, kerusakan sedang, kerusakan besar. Ini sesuai bobotnya masing-masing. Ini sesuai bobotnya masing-masing. Sholat 5 waktu, wah, setuju, oke, dilakoni. Poso Ramadan, awak kok dipulosoro, pangeran nggih acara aneh-aneh, lah ingkar, menolak perintah Allah. Perintah Gusti Allah ya tak lakoni, tapi sing aku mampu, sing gak mampu ya gak. Poso kok sak wulan wis gak wis. Ya, itu namanya basa Jawane angas, ngingkari apa-apa yang menjadi perintah Allah, maka imannya menjadi rusak. Nah, kalau yang diingkari itu fardu, maka rusaknya berat itu imannya. Kalau ini beberapa hari yang lalu dilapori ada orang minta bantuan anaknya itu ikut komunitas ateis. Komunitas yang tidak percaya ternyata ada itu. Jadi mereka punya grup sendiri. Jadi komunitas yang tidak percaya adanya Tuhan. Masya Allah. Hati-hati. Jadi aku menjadi kaya karena usahaku. Aku menjadi miskin ya karena kebodohanku. Segala hubungannya karo Gusti Allah blas. Awas, ini ternyata sudah mulai banyak. Hati-hati, anak-anak kita harus dibekali dengan keilmuan yang cukup. Jadi barang siapa yang ingkar terhadap sesuatu yang fardu dan yang sunnah,
maka imannya menjadi rusak. Jangankan yang fardu, yang sunnah saja kita ingkar, iman kita menjadi rusak. Poso bocah, poso Senin Kemis, alah wong sunnah, meremehkan, meremehkan. Poso bocah, poso Daud gak ono dalilin Daud, koyo apal-apal dalil. Orang zaman sekarang itu begitu, sok tahu, ngelakoni ngono gak ono dalilin, seolah-olah dia hafal berjuta-juta hadis gitu, seolah-olah. Jadi jangan pernah mengatakan seperti itu. Itu namanya sok pinter namanya. Jadi sebaiknya mengatakan aku kok gak tahu ngerti dalil ya. Itu lebih baik. Itu dalilnya nang kitab apa? Itu kan bertanya, itu jauh lebih baik. Kalau kita mengatakan gak ono dalilnya, wah berarti kita sudah tahu, sudah mempelajari berjuta-juta hadis, kan begitu. Hati-hati. Kalimat itu sebenarnya kalimat yang takabur. Para jamaah, jangankan mengingkari yang fardu, yang sunnah saja diingkari itu rusak keimanan kita. Rusak keimanan kita menjadi rusak. Saya pernah ketika di Masjidil Haram masuk masjid, saya selalu minum zam-zam dulu. Saya ambil air zam-zam, saya berdiri minum air zam-zam. Ditegur saya oleh orang Indonesia. Pak, jangan minum sambil berdiri. Ya, saya tidak bantah sama sekali. Jangan minum sambil berdiri. Saya tersenyum gitu saja. Orang itu lewat, ya sudah. Lah ini mengingatkan orang itu baik. Cuman hati-hati. Minum air zam-zam itu justru sunnah berdiri dengan menghadap kiblat. Itu sunnah, bukan duduk. Kan? Mengingatkan orang itu baik. Tapi kalau keilmuannya sangat terbatas, hati-hati. Justru menunjukkan kebodohan. Minum zam-zam itu justru sunnah dilakukan berdiri sambil menghadap kiblat. Itu malah sunnah. Tidak disunahkan duduk. Nah, ini karakter wong Indonesia begitu memang. Ero titik ini modele kakean namanya. Ya Allah. Jangan meremehkan yang fardu dan jangan pula meremehkan yang sunnah. Sebab bila kita meremehkan yang sunnah, kita akan kehilangan yang fardu. Nah, perhatikan. Bila kita meremehkan ibadah yang sunnah, maka kita akan kehilangan yang fardu. Jangan meremehkan. Seandainya kita belum bisa melakukan, ya sudah, nggak usah kita meremehkan. Ya, kadang kalau kita nggak melakukan gitu, terus kita meremehkan. Makan, duduk, kemudian sikile sing kiwa dilunggui, sikile sing tengen ditekuk begini. Ini hukumnya apa? Sunnah ini. Sunnah. Kita kok nggak melakukan ini, jangan meremehkan. Kalau kita tidak bisa melakukan yang sunnah, jangan kita meremehkan. Gitu nih. Kalau kita meremehkan yang sunnah, kita akan kehilangan yang wajib. Walah wong sunnah ya kok. Lah kula nanti nerangke ngoten malah ana sing gak enak jawabane. Iku kiaimu gak kulino nang warung ta kok mangane medongkrong malah gak enak kalimatnya. Ya memang zaman Rasulullah begitu memang. Zaman Rasulullah begitu. Pun. Faman naqasa faridotan bi ghairi juhudin, barang siapa yang mengurangi sesuatu yang fardu bi ghairi juhudin, tanpa mengingkari, uqiba alaiha, maka dia berdosa. Jadi kalau ada orang meninggalkan sesuatu yang wajib tetapi dia tidak ingkar, tidak menolak bahwa itu wajib gitu maksudnya. Sholat umpamanya wajib,
dia tidak sholat, tapi dia tidak menolak bahwa sholat itu hukumnya wajib, maka orang seperti ini dicatat orang yang berdosa, maka akan mendapatkan siksa dari Allah. Bukan imannya hancur, bukan, tapi orang yang fasik, orang yang melakukan dosa. Wa man atamal faraidha wajabat lahul jannah. Barang siapa yang menyempurnakan hal-hal yang fardu, maka wajib bagi dirinya mendapatkan surganya Allah. Jadi kok ibadah sing fardu, baik ibadah itu yang langsung kepada Allah atau ibadah sosial, itu dilakukan dengan sempurna, maka wajib baginya untuk masuk surganya. Dalam sebuah hadis Rasulullah menyampaikan, "Man nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi faf'alu minhu ma syi'tum." Hadis ini, apa-apa yang aku larang tinggalkanlah, apa-apa yang aku perintahkan lakukan semampumu. Coba beda ya. Apa yang dilarang tinggalkan semua, apa yang diperintahkan lakukan semampumu. Awas, hati-hati kalimat ini. Aku sembahyang duhur mampu, nek subuh gak mampu, aku sik ngantuk. Bukan itu maksudnya. Bukan itu maksudnya. Perintah itu ada dua macam. Pertama, al-amru lil wujub, perintah yang menunjukkan wajib. Ini harus dilakukan semua harus. Sholat mamane, iso gak iso ya kudu sholat. Gak iso karo ngadeg karo lungguh, gak iso karo lungguh karo turu, gak iso karo turu karo kedep isaroh, karo isaroh wae gak iso. Nah, itu disembayangi ora iso apa-apa berarti. Artinya harus dilakukan. Ini yang perintah berhukum wajib. Tapi juga ada al-amru lil mandub, perintah yang hukumnya sunnah. Ada perintah yang hukumnya sunnah. Tidak semua perintah itu hukumnya wajib. Kalau dalam ilmu nahwu, perintah itu namanya amar. Fiilnya fiil amar, kata kerja perintah, kata perintah. Contohnya apa? Dalam Al-Quran ini contoh fiilnya amar tapi tidak wajib. Ini contohnya dalam Al-Quran itu ada ayat berbunyi begini, fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Hei wong-wong lanang, menikahlah kalian 2, 3 atau 4. Fankihu amar, perintah. Menikahlah kalian, kan perintah. Menikahlah kalian 2, 3 atau 4. Sampeyan pira bojone? Lho kalau ini perintah ini berhukum wajib, dosa kabeh sampean. Kan begitu kan? Jadi tidak semua perintah itu hukumnya wajib. Bukan. Yang dimaksud dalam hadis ini, apa-apa yang aku perintahkan lakukan semampumu, itu adalah sesuatu yang sunnah. Sing wajib lakoni kabeh, sing sunnah lakukan semampu. Kita melakukan sunnah semua tidak mampu, sudahlah tidak mampu. Betul itu. Rasulullah itu kalau contoh kecil saja ini, ketika akan tidur, Rasulullah kalau mau tidur itu berwudu dulu. Jenengan ya wudu terus akeh gae lah, engko berwudu terus mapan turu, kepala di utara, kaki di selatan, ngadep ke kiblat, miring, kemudian berdoa, membaca doanya tidur. Ya apa dungane turu? Gimana doanya tidur? Allahumma barik lana. Iku doa makan niku. Gimana doanya tidur? Bismikallahumma ahya
Wa bismika itu doanya tidur anak TPA. Rasulullah doanya begini. Wis mapan ngadep kiblat, kemudian beliau membaca surah Fatihah sekali, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq, An-Nas 1 kali, kemudian membaca ayat kursi 1 kali, kemudian membaca surah Al-Kahfi 1. Sampeyan yo nglakoni ngeten. Kapan turune jare ngomong. Kemudian membaca Al-Baqiyatus Sholihat. Dibaca itu Baqiyatus Sholihat. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Turune tok lho niru gak iso awake dhewe. Betul kan? Ayo sampean turu kongkon miring ngadem ngula nek betah. Gak kira betah 5 menit mulai sing mleding sing alah ora karu-karuan. Nah inilah, lakukan yang sunnah itu semampumu. Nah, ini semampu kita sudah. Yes gak iso ndonga kuwabe iku wis paling enggak bismikallahumma ahya bismika amut. Gak iso ngono pokok bismillah. Seling Gusti Allah sudah. Rasulullah bangun tidur langsung berdoa. Setelah berdoa turun dari tempat tidur masuk ke kamar mandi dengan mendahulukan kaki kiri menggunakan penutup kepala. Lho nek masuk kamar mandi pakai penutup kepala Rasulullah. Nah, wakeh lah yang belum kita lakukan itu terlalu banyak. Lakukan semampu. Yang penting jangan meremehkan hal-hal yang sunnah. Pun ini. Lho niki udan. Wah tepak iki. Tambah gak mari-mari ngaji. Wa qala sallallahu alaihi wasallam lan dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al imanu tawi iman iku la yazidu ora tambah apa iman, wala yang kusulan ora suda apa iman. Walakin lan tetapine lahu kedue iman haddun pelanggaran. Ayat ta'rifun yakti bayane pelanggaran bidzikri afradihi kelawan nutur pira-pira ijen-ijene furu'il iman pira-pira pange iman. Fa inna qasama lamun suda apa iman fa fi hatihi maka ing dalem pelanggerane iman. Wa asluhu tawi asale iman pondasine iman iku syahadatu rupane syahadah alla ilaha illallah ing stune kelakon ora ana pangeran iku maujud illallah kejaba mung Gusti Allah. Wahdahu khalisiji sapa Allah la syarika lahu ora ana sekutu lahu kedue Allah. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu lan setuhune Nabi Muhammad iku kawulane Allah lan utusane Allah. Wa iqamus sholati lan jumenengake salat, wa ita'uz zakati lan aweh zakat, wa shaumu ramadhan lan poso wulan Ramadan, wal hajju lan ibadah haji, wa ghuslul janabati lan adus jinabat. Paman moko utawi sapa wong iku zada nambah sapa man fi hadin dalam pelanggarane iman, zadat moko tambah apa hasanatuhu kebagusane wong. Wa man naqasa wa man lan utawi sapa wong iku naqasa nyuda sapa man fihi dalam pelanggaran, fa fihi moko utawi suda iku fihi tetep ing dalem haddul iman. Iman itu tidaklah bertambah dan berkurang, tetapi iman itu ada batas-batasnya. Iman itu ada cabang-cabangnya. Maka ketika disebut iman seseorang itu bertambah, yang bertambah itu di cabang-cabangnya tadi. Ketika iman seseorang itu disebut berkurang, maka yang berkurang itu di cabang-cabangnya iman tadi.
Jadi iman itu tidak akan bertambah, tidak akan berkurang, kecuali yang bertambah dan berkurang itu di cabangnya iman tadi. Lah cabang iman itu hadisnya macam-macam. Ada yang menyebut lebih dari 64, ada yang menyebut lebih dari 70. Hadisnya banyak. Berkurang lebih sekitar itulah. Berkurang lebih sekitar itu disebut syu'abul iman, cabang iman. Jadi bertambah berkurangnya iman itu di cabang-cabangnya. Sedangkan dasar dari iman itu pertama adalah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan tidak menyekutukan Allah. Menyekutukan itu duweni pangeran liyane Gusti Allah. Ini dasar dari iman. Kemudian mengakui bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Kemudian mendirikan sholat, menunaikan zakat, puasa di bulan Ramadan, melakukan ibadah haji bila mampu. Khusus haji itu wajib bila mampu. Kemudian wa ghuslul janabati, mandi jinabat. Apa mandi jinabat itu? Mandi besar. Ini adalah dasar dari keimanan. Coba, pertama mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dasar pertama, dasar bukan cabang, pondasi. Yang kedua mengakui bahwa Nabi Muhammad utusan. Yang ketiga sholat, mendirikan sholat. Yang keempat melakukan zakat. Yang kelima puasa di bulan Ramadan. Yang keenam melakukan ibadah haji. Yang ketujuh mandi jinabat itu artinya bersuci. Artinya bersuci. Ini merupakan dasar dari iman. Menurut hadis ini begitu. Nanti ada hadis yang lain. Ini pondasi dari iman. Kemudian dari pondasi ini akan berkembang, tumbuh berkembang cabang-cabangnya iman yang menjadi banyak tadi. Ini pondasi ini iman. Karena iman itu ada disebut imannya orang awam. Ada lagi imannya orang yang sudah tidak awam. Ada lagi imannya orang yang khusus. Awamul mukmin, imannya orang awam, mereka ini adalah orang-orang yang syariah. Mereka berupaya mengenal Allah secara teori. Secara teori. Ngaji, Allah itu satu, Allah itu wujud, Allah itu qidam, Allah itu baqo, mukhalafatul lil hawadis. Mengenal secara teori. Ini imannya orang awam. Orang-orang awam seperti ini ketika melakukan penghambaan disebut ibadah. Mereka melakukan ibadah itu dalam rangka tolabul falah, mencari keuntungan atau kebahagiaan. Ini imannya orang awam ini begini. Sedangkan khawasul mukmin, imannya orang-orang yang khusus, adalah mereka yang telah memahami secara keilmuan tentang iman, kemudian mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau tadi mengenal Allah secara teori, nah ini sudah berupaya membuktikan bahwa Allah itu ada. Berupaya membuktikan. Orang-orang seperti ini disebut murid. Murid, orang yang mempunyai keinginan. Apa keinginannya? Keinginannya mengenal Allah.
Ketika mereka menghamba, mereka disebut orang-orang yang melakukan ubudiyah, bukan ibadah. Kalau ibadah itu orang-orang awam, kita itu ibadah. Kalau orang-orang seperti itu ubudiyah. Mereka dalam melakukan penghambaan itu bukan lagi tolabul falah, bukan lagi mencari keuntungan, mencari kebahagiaan, bukan. Tapi mereka melakukan itu takarrub, karena ingin dekat kepada Allah. Seandainya syarat untuk dekat kepada Allah itu harus masuk neraka, mereka mau masuk neraka. Seandainya syarat untuk dekat kepada Allah itu harus masuk neraka, mereka mau masuk. Ini orang khusus. Jangan katakan kita mampu, abot lah. Awake dhewe kena asam urat ae sambate setengah mati ya. Kita ini orang awam lah, tolabul falah, mencari keuntungan, mencari kebahagiaan, itu apik. Sedangkan tingkat yang lebih tinggi lagi, orang-orang yang imannya super betul, mereka yang sudah betul-betul kenal dengan Allah, betul-betul mengenal, tidak hanya secara teori, tidak, bukan mencari Allah, bukan, tapi mereka sudah bertemu dengan Allah. Orang-orang khusus. Ketika mereka melakukan penghambaan, disebutlah penghambaan mereka itu abudah. Ibadah itu orang awam, orang khusus itu ubudiyah, orang yang super khusus itu disebut abudah. Mereka tidak lagi beribadah itu dalam rangka mencari keuntungan. Mereka tidak lagi di dalam beribadah itu mendekat kepada Allah, tetapi mereka melakukan ibadah itu iqamatu hukukillah, menegakkan hak-hak Allah. Ibadah sudah sepantasnya ibadah, karena haknya Allah untuk kita menghamba kepadanya. Itu haknya Allah, kewajiban kita, sudah sepantasnya kita melakukan. Nah, itu jangan katakan kita di sini, kita masih jauh lah, kita dipreteli kaduan. Ini ilmu tasawuf. Pun para jamaah sampai situ dulu, udah wis terang. Kayaknya tidak ada pertanyaan. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, sama dengan begini. Semua itu Allah, campur tangan Allah, semua. Nek wis wayahe lara ya lara. Masih maskeran terus, nek wis wayahe lara. Masih gak tahu maskeran, nek gak wayahe lara ya Allah memang yang menentukan. Di mana posisi ikhtiar kita? Kita balik sekarang, kita balik. Konsepnya kita balik. Nanti cak melaku-melaku, gak mangan, gak. Lapo gak mangan? Masih gak mangan nek dikersakno Gusti Allah ya, nek dikersakno wareg ya. Masa begitu kira-kira? Walaupun tidak makan, kalau Allah berkehendak kenyang berarti kita balik. Kalau tadi kan bab sakit ya. Kita sering mengatakan seperti itu. Nek wayahe lara ya lara, nek wayahe gak lara ya gak lara. Aslinya kita kan males ikhtiar gitu loh. Kan betul. Coba logikanya. Sekarang kita balik. Kok gak mangan, Cak? Nek dikersakno Gusti Allah wareg ya wareg, aku mesti gak mangan. Kita nggak pernah mengatakan begitu kan? Kenapa? Karena kita nggak pernah malas untuk makan. Kita nggak pernah malas untuk makan, sehingga kita nggak pernah mengatakan begitu. Tapi nek dari masker, jaga jarak, kita kan rada males gitu loh, ya.
masih aku dhewe rada males gitu ya. Sehingga kita melakukan pembelaan diri kita. Nek dikersakno Gusti Allah lara ya lara, masih gawe masker terus ya tetep lara. Tapi kenapa urusan makan kita nggak pernah mengatakan begitu? Oh gak mangan cak? Gak. Nek dikersakno Gusti Allah wareg ya wareg aku masih gak mangan. Oh gak tau ngomong ngono. ini kan logika ya. Nah, bagaimana ini? Memang semua hal itu ada campur tangan Allah, tetapi ingat, qadha itu ada mubram, ada mu'allaq. Kan sudah pernah saya terangkan. Jadi ada qadha itu yang ditetapkan dan tidak bisa dirubah, ada qadha itu yang oleh Allah diberi kesempatan untuk merubah. Disinilah letak ikhtiar kita. Nah, di sini letak ikhtiar kita. Kita kan tidak pernah tahu takdir kita, takdir anak kita kan nggak tahu. Maka inilah kewajiban kita ikhtiar. Bagaimana ikhtiar itu? Pertama kuncinya adalah ilmu, tetap ilmu lagi. Tetap ilmu lagi. Jadi suatu ketika Rasulullah itu ono sahabat itu Rasulullah jagongan di serambi masjid. Ada anak-anak sahabat itu kalau bahasa kita bal-balan. Bale itu melompat sampai di hadapan Rasulullah. Sahabat berdiri mau marah, dicegah oleh Rasulullah. Sudah biarkan. Ini anak ini gak duwe tata krama Kanjeng Nabi, harus diingatkan. Sudah biarkan. Apa kata Rasulullah? Anak ini, proses terjadinya anak ini kemasukan barang haram, kata Rasulullah. Jadi ketika proses pembuatan anak ini itu kemasukan barang haram. Sampailah berita ini ke orang tuanya. Orang tuanya datang pada Rasulullah, ya Rasulullah, saya mohon petunjuk, saya melakukan haram, sesuatu yang haram itu apa, sehingga anak saya nggak punya akhlak seperti ini. Gara-gara balik kesasar ke Rasulullah itu loh, disebut tidak punya akhlak itu nih. Rasulullah mengatakan, coba kamu ingat-ingat, anak ini lahir kapan, istrimu hamil kapan, proses terjadinya penghamilan itu kira-kira kapan. Diingat-ingat. Akhirnya sahabat ini ingat. Ketika sahabat ini habis pulang ikut perang bersama Rasulullah, ikut perang sampai Madinah, itu Jumat. Adzan di masjid sudah dikumandangkan, dia lapar. Mlebu warung, bakule wis budal nang masjid. Wah, akhirnya makan dia. Gak ono warunge, gak ono bakule. Rencananya setelah Jumatan nanti dibayar. Tidak punya niat mencuri. Soalnya saking luwehnya gitu. Warung-warung di sana masih Jumatan kan tetap buka mawon, makan. Dengan harapan nanti setelah Jumatan dia kembali ke warung dibayar. Begitu pulang lali. Berarti yang dimakan ini sesuatu yang haram karena tidak terjadi akad ijab dan qabul. Karena makanan masuk ke dalam tubuh digunakan memproses menjadi seorang anak yang kelebon barang. Subhanallah. Jadi begitu itu mempengaruhi ternyata. Begitu itu mempengaruhi. Jadi proses itu tidak hanya tarbiyah. Wah, tarbiyah itu ada 3. Wah, dawa ya. Tarbiyatul ruhaniyah, tarbiyatul akliyah, tarbiyatul ghiraziyah. Tarbiyatul ruhaniyah itu adalah doa dari orang tua. Tirakate wong tua ketika proses terjadinya anak ini, sehingga anak tidak kemasukan barang haram, banyak-banyak munajat kepada itu tarbiyatul ruhaniyah. Kalau ingin anak kita soleh, jadi semua dibersihkan dari sesuatu yang dibenci oleh Allah, banyak berdoa kepada tarbiyatul akliyah. Ini sederhananya, apa yang dilihat anak, apa yang didengar anak, apa yang dirasakan oleh anak harus sesuatu yang baik. Apa yang dilihat harus baik. Delok wong tuane maca Quran, delok TV pengajian.
Yang didengar baik, yang dirasakan anak juga baik. Rasa. Rasa. Anak di rumah merasa nyaman, merasa tentram. Orang tua dirasakan oleh anak betul-betul melindungi, itu akliyah. Anak di pondok neng pondok 11 tahun, mulih neng omah, dijak wong tuane pindah neng Tanjung Priok, Jakarta. Esok tangi turu krungu berita tonggone kemalingan, awan krungu berita tonggone cekel sabu-sabu, sore tonggone dibegal wong, bengi perampokan. Bendino yang dilihat didengar seperti itu, tunggu tidak akan lama rusak. Walaupun 11 tahun mondok. Kenapa? Apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dirasa. Bukan apa yang diraba, bukan. Itulah duit lah. Yang ketiga namanya tarbiyatul ghiraziyah. Anak diajari tirakat, gelem rekoso. Alitan kula jenengan budal sekolah mlaku biasa napa mboten? Biasa. Putrane jenengan, ayo budal sekolah mlaku gelem apa ora? Ketika ndak mau, maka anak kita sebenarnya ndak siap menghadapi kesulitan. Kalau ndak siap menghadapi kesulitan, engkau kerja angel titik sama diteni. Leren. Lah ini kan tarbiyatul ghiraziyah, anak dilatih siap menghadapi kesulitan. Ini 3 tarbiyah. Ya. Ini untuk menanamkan keimanan. Hasilnya kalau 3 ini sudah dilakukan, hasilnya kita tawakal kepada Allah. Allah tetap akan melihat ikhtiar kita. Pasti itu. Al ajru biqadri ta'at, bayaran niku apa jare kangelan. Nah, kita betul-betul ikhtiar itu ada nilai di sisi Allah. Pasti. Pasti. Kalau tidak tahu ini, jadi anak saya yang pertama itu saya tirakatnya setiap hari baca manaqib, tiap hari. Hasilnya tidak tahu, yes. Nggak, maksudnya akhirnya kan belum tahu. Memang ada sesuatu yang agak beda. Anak saya yang kedua itu beda lagi tirakatnya, ada lagi. Ternyata hasilnya juga berbeda dari yang pertama. Menentukan sekali. Jadi begitu Bapak kurang lebih. Lah, tadi kan sudah saya sebut. Kita ikhtiar, hasil Allah yang menentukan. Nah, kalau kita nggak ikhtiar, kita berdosa. Kita berdosa kalau kita nggak ikhtiar. Nabi Nuh itu sampai mengatakan, sesungguhnya inna bani min ahli. Sesungguhnya anakku itu adalah keluargaku. Apa kata Allah? Bukan, anakmu itu bukan keluargamu, karena dia tidak beriman kepada. Kan begitu. Nabi Nuh sudah ikhtiar itu, tapi takdir Allah menyatakan berbeda. Kalau tidak ikhtiar menjadi berdosa. Nah, jadi intinya di situ. Setelah kita ikhtiar, hasilnya kita serahkan kepada Allah. Ini menjaga kita supaya kita tidak menjadi Allah, supaya kita tidak menjadi Tuhan. Kalau setiap ikhtiar kita berhasil, maka kita akan menjadi Tuhan. Nah, kita diberi contoh. Nabi Nuh ikhtiar, berhasil, ternyata ada yang gagal, menunjukkan Nabi Nuh bukan Tuhan. Kan begitu. Sampun ngoten riyen. Nah, mugi-mugi manfaat. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.